Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Anita SPD SD MPD, calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 145 Gresik. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Di sini saya selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, dan yang ketiga yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa kemanfaatan serta keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Acara selanjutnya yakni diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Anita SPD SD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 UPT SD Negeri 145 Gresik. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, yang mana kegiatan ini adalah wujud dari aksi nyata saya dalam menerapkan modul 1.4 dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan saya, bagaimana saya menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Kita di sini sebagai pengajar di mana kita perlu memberikan budaya positif yang ada di sekolah kita, khususnya untuk anak-anak, sehingga kita bisa menciptakan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun materi pada diseminasi pada pagi hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita di sini mulai tahun ajaran ini kita sudah full ya mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak, di mana kurikulum Merdeka ini kita laksanakan sudah tahun yang ketiga. Untuk itu kita melaksanakan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini kita ada perubahan tentang paradigma bagaimana kita belajar dan mengajar. Nah, apa yang membedakannya? Yang sekarang kita lakukan adalah kita pembelajaran, di mana pembelajaran kita sampaikan ini berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi untuk menjadikan siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran diferensiasi yang kita berikan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa atau murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan tidak dapat digantikan dengan teknologi, namun pendidikan dapat beriringan dengan teknologi.
siswa yang profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, yang dimaksud dengan disiplin itu apa, Ibu? Tertib, kemudian tepat waktu dan sebagainya. Nah, di sini yang dinamakan disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayagunakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak melaksanakan sesuatu itu karena kesadaran dirinya, bukan karena takut dengan gurunya atau takut dengan hukumannya dan sebagainya, bukan seperti itu. Nah, betul. Kemudian cara seseorang untuk dapat mengontrol dan menguasai diri agar dapat memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disusun sebelumnya. Dalam penerapan disiplin positif ini, Bapak Ibu, anak akan kita ajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif ini juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana tahapan untuk menciptakan program kebajikan ini? Yang pertama, kita buat dulu daftar kebajikan apa yang akan kita capai atau kita susun bersama di dalam kelas. Contoh, ini ada datang tepat waktu, kemudian berkata dan berbuat jujur, saling menghargai perbedaan, berkata dan berbuat sopan santun, mengerjakan tugas, berkolaborasi antar teman, mengembangkan bakat dan minat secara maksimal, peduli terhadap lingkungan dan sesama. Nah, program-program daftar kebajikan ini yang kita lakukan mengarah pada nilai-nilai apa? Nah, ada disiplin, jujur, peduli, toleransi, sopan santun, kreatif, tanggung jawab, gotong royong. Dan nilai-nilai ini semuanya terangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nanti kita tahun ajaran baru, kita juga akan menyusun tadi seperti tadi ya, program kebajikan. Nantinya yang akan menjadi daftar keyakinan kita. Apa saja keyakinan kelas yang akan disusun, contohnya seperti ini. Nah, yang keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Nah, Bapak Ibu, dari keyakinan kelas yang kita bentuk ini didasarkan oleh keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif sekolah. Nah, sebelum kita membangun budaya positif, kita lakukan dulu yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut baru kita akan memunculkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, nantinya menjadikan anak bisa mempunyai karakter atau pribadi yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contoh keyakinan kelas: mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti bisa kita turunkan menjadi kesepakatan kelas. Contoh mandiri, berarti apa? Mengerjakan sendiri waktu ulangan. Ya, seperti itu, mengerjakan tugas, disiplin, datang tepat waktu, pulang juga sama, mengerjakan PR. Tepat waktu, gotong royong, bisa nanti dijabarkan melalui kegiatan apa? Piket kelas, diskusi kelompok, presentasi secara kelompok dan sebagainya. Kemudian yang keempat, saling menghormati, tidak bertengkar, saling memberi, toleransi, menghargai pendapat ketika diskusi dan sebagainya. Bisa dijabarkan seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan kelas, berarti membuang sampah pada
tempatnya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berpakaian yang rapi, sopan, kemudian mandi dan sebagainya. Itu masuk kesehatannya. Mencuci tangan. Sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, kita masuk dulu tentang teori motivasi dan penghargaan dan hukum serta restitusi. Bapak Ibu, setiap manusia dalam melakukan sesuatu tentunya ada potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga ia melakukan sesuatu atas dasar atau alasan tertentu. Nah, potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa secara intern atau ekstern, di dalam atau di luar. Nah, potensi-potensi inilah yang disebut dengan motivasi. Menurut Diana Gosen, ada 3 hal yang mempengaruhi teori perilaku manusia. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia untuk menghindar dari hukuman, dia melakukan sesuatu hal. Oh, kalau saya nanti datang terlambat, maka saya akan dihukum sama bu guru. Nah, supaya tidak datang terlambat, apa yang saya lakukan? Saya bangun pagi, berangkat lebih pagi, tidurnya tidak terlalu malam, dan sebagainya. Itu yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang disiplin, karena dia takut untuk dihukum. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau seseorang. Nah, berarti yang kedua ini adalah faktor ekstern atau dari luar, di mana dia ingin mendapatkan sesuatu hal. Oh, kalau saya melakukan ini, kalau nilai saya bagus, nanti saya dapat hadiah dari bu guru, nanti saya dapat pujian dari bapak ibu guru. Nah, dengan potensi dia ingin mendapatkan sesuatu inilah dia termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena sesuai dengan ketentuan, kalau dia dapat nilai bagus, dia dapat hadiah dan sebagainya. Nah, yang ketiga faktornya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang ketiga inilah faktor yang dari dalam dirinya sendiri, bahwasanya saya harus berubah lebih baik lagi karena dia ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh, kalau saya berbuat baik, maka suatu saat saya juga akan diberikan orang yang baik dan sebagainya. Kalau sekarang saya membantu orang, maka suatu saat saya akan dibantu oleh orang. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang memunculkan seseorang untuk memotivasi dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, tadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku. Orang dalam taraf ini mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka yang secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi yang kebutuhan. Motivasi ini bersifat eksternal. Kalau saya nggak mengerjakan ini, mesti diomeli dan sebagainya, maka saya harus mengerjakan. Nah, itu motivasinya paling rendah. Supaya tidak diomeli, saya kerjakan aja tugas ini. Nah, itu adalah teori yang paling rendah. Berarti motivasinya dari orang lain, karena dia takut diomeli. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bersifat eksternal tadi ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang yang dalam perilaku ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang untuk memiliki disiplin positif mau merubah dirinya. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal.
dari dalam dirinya sendiri. Apa tujuan dia untuk melakukan disiplin positif? Yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang, jangka panjang, dan motivasi ini tidak berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nih, sekarang kita masuk ke apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terkadang Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan sesuatu hal, mesti kita atau melakukan suatu kesalahan, kita mesti fokusnya adalah menghukum. Karena dia melanggar disiplin, betul. Seringkali kita membuat tata tertib dan beserta hukumannya atau sanksi tegasnya. Nah, tidak semua hukuman yang kita berikan itu berdampak positif, khususnya untuk jangka panjang. Contohnya saja, pengalaman saya dulu, saya SMA pernah seringkali terlambat sekolah. Kemudian oleh guru saya diberikan hukuman, sepatu saya disuruh lepas dan dimasukkan ke dalam kolam. Sehingga dalam sehari saya tidak menggunakan sepatu. Panjenengan bisa membayangkan bagaimana malunya kita dalam sehari tidak menggunakan sepatu. Nah, dampak positif, dampak negatifnya apa pada jangka panjang? Sampai saya tua, sampai saat ini saya masih ingat hukuman tersebut. Ternyata hukuman tersebut adalah membekas di psikis saya, sehingga psikologi saya tertanam. Hukuman tersebut melekat sampai hari ini. Tentunya panjenengan semuanya punya kenangan, nggih. Pak Rifai pernah punya kenangan ketika sekolah dulu, hukuman apa yang panjenengan terima? Hukuman apa Pak Rifai? Ya, mohon diceritakan hukuman yang pernah panjenengan terima waktu sekolah dulu apa? Dijiwit. Kenapa panjenengan kok dijiwit sama gurunya? Karena lambat. Kemudian sampai hari ini terasa jiwitan tersebut membekas ya. Nah, masih ingat sampai tua seperti ini Pak Rifai masih ingat ketika gurunya dulu tidak sengaja, mungkin ya karena itu hukuman ya, disengaja sama gurunya dijiwit, sampai hari tua pun Pak Rifai masih ingat. Nah, Bapak Ibu, itulah dampak negatif jangka panjang dari sebuah hukuman. Sampai dia kapanpun, berusia berapapun, dia masih ingat. Nah, di sini kita harus bisa memahami apa yang harus kita lakukan antara dampak dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba dan bersifat satu arah dari pihak yang memberi hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, biasanya mungkin bodoh kamu nggak bisa. Nah, secara seperti itu hukuman apa? Fisik apa psikis? Psikis, betul. Nah, itu nanti tertanam jangka panjang oleh anak-anak. Betul ya Pak Rifai ya? Nah, yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, tidak mengerjakan PR. Biasanya yang kita lakukan mesti marah nih Pak Rifai. Betul. Anak biasa disuruh apa kalau tidak mengerjakan PR? Kenapa? Di depan, kemudian berdiri. Betul ya. Kadang mengangkat satu kaki. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Tertulis. Apakah tertulis bahwa tidak mengerjakan PR maka hukumannya adalah maju ke depan dan angkat satu kaki? Tidak. Berarti termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Karena ini tidak disengaja, tidak terencana. Oke. Anak disuruh maju karena tidak mengerjakan PR. Kadang anak disuruh nulis 100 kali, itu hukuman. Kenapa? Hukuman
nanti kita berupaya mengubah pola belajar kita, pola mendidik kita dari yang namanya hukuman menjadi sebuah konsekuensi untuk memberikan apa? Disiplin positif. Selanjutnya, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh tadi, dia tidak mengerjakan PR, tidak dimarahi Pak, tapi diajak ngobrol dari hati ke hati. Kenapa dia kok seperti itu? Dan bagaimana caranya dia untuk memperbaiki diri supaya kesalahan-kesalahan tersebut tidak diulang lagi. Betul. Nah, caranya bagaimana? Ya, ditanya, kamu tadi tidak mengerjakan PR, kenapa? Ini Bu, tidurnya dan sebagainya, pergi dan sebagainya, sehingga lupa Bu. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki diri selanjutnya tidak seperti ini lagi, lebih baik lagi lah. Cara seperti itu dinamakan restitusi. Nah, apa tadi yang dinamakan restitusi? Yaitu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi kita tidak wajib menghakimi dia, kita bukan penghakim atas kesalahan seseorang, tapi kita bagaimana kita menyentuh hatinya supaya dia sadar diri dan bisa memperbaiki dirinya untuk tidak berbuat salah lagi. Gitu. Nah, mulai ke depannya kita ubah cara kita mendisiplinkan anak. Sudah tidak ada kata membentak, menghardik dan sebagainya. Tapi dengan cara apa? Bisa dengan konsekuensi atau restitusi. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri. Kalau dia datang terlambat, apakah dihukum, disuruh berdiri, hormat di bendera? Tidak seperti itu. Karena hukuman tersebut tidak ada dampaknya dengan dia datang terlambat lagi. Tapi bagaimana? Satu, kita bisa lakukan restitusi, cari tahu apa yang menyebabkan dia itu terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, membuat dia sadar bahwasanya setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dari kesalahan tersebut bagaimana dia untuk bisa memperbaiki dirinya. Nah, melalui kegiatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ada kata mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi tidak ada kata anak nakal. Kenapa? Karena di sini anak yang seperti itu kita lakukan restitusi hingga dia dapat mengenali dirinya sendiri dan bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, kalau menanya dengan anak-anak karena sebuah kesalahannya, tolong tidak di depan anak-anak yang lain atau di depan bapak ibu guru yang lainnya. Kenapa? Itu bisa menjatuhkan harga diri dia karena suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin pembelajaran setidaknya kita bisa mengontrol emosi kita. Tidak semuanya itu dilakukan dengan emosi, ditanggapi dengan emosi. Tapi bagaimana cara kita mengontrol emosi kita atau amarah kita dalam menanggapi suatu kesalahan orang lain? Ya, dengan cara apa? Yaitu tadi diajak ngomong baik-baik dan diberikan saran kalau bisa, agar dia lebih baik lagi. Karena setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk bisa berbuat baik atau memperbaiki kesalahannya. Nah, yang sering dilakukan mereka ya menggunakan baju batik C. Ditanya, loh kenapa kok pakai baju C? Kan disuruh A, ya enggak? Nah, panjenengan setiap manusia itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya nanti saya jelaskan kembali kebutuhannya apa saja. Nah, contohnya apa? Jenengan pilih C karena apa? Panjenengan suka. Ya enggak, dengan baju tersebut. Itu kebutuhan jenengan, rasa suka itu kebutuhan jenengan, kebebasan itu kebutuhan jenengan. Tapi, nah
boleh seenaknya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain. Nah, di sini setiap manusia, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Di sini dari restitusi jenengan itu diminta untuk menyelesaikan masalah secara intern, tidak ada orang yang tahu. Dengan demikian, tidak ada bully-bully dan sebagainya. Sehingga harga diri seseorang yang melakukan kesalahan tetap terjaga. Restitusi fokus pada penguatan karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan untuk dapat mengubah diri siswa menjadi lebih baik lagi. Dengan restitusi ini fokus pada solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Melalui restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan pribadi yang lebih baik lagi. Nah, contoh ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwasanya untuk identitas yang gagal itu dilakukan ketika ada hukuman. Kenapa? Karena melalui hukuman ini cenderung satu, anak berbuat sesuatu itu karena rasa takut, sehingga dia tidak permanen untuk berbuat baik, tidak dari dalam dirinya. Kemudian untuk identitas yang sukses atau menjadi pribadi yang disiplin itu melalui kegiatan konsekuensi dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Tadi Alvikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya, sehingga penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kan sering, kalau anak bisa jawab dikasih hadiah, ya kan? Nah, dari hadiah tersebut ternyata jangka panjangnya tidak baik. Kenapa? Ketika panjenengan dia sudah melakukan sesuatu yang jenengan inginkan, tapi gak dikasih penghargaan, rasa kecewanya luar biasa. Ternyata saya nggak dikasih apa-apa sama bu guru, nilai saya bagus. Nah, untuk kedepannya percuma nilai saya bagus, nggak dikasih apa-apa. Nah, dengan seperti itu dia akan menurunkan kualitasnya. Maka tidak semua penghargaan yang kita berikan itu berdampak positif bagi anak. Menurut Alvikon, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang mengandung 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bagus? Kemudian, apakah penghargaan itu tidak efektif? Apakah penghargaan itu dapat merusak hubungan dia? Kalau nggak dikasih, mesti dia gila, okay? Terus sama gurunya kecewa, enggak, besok lagi, nggak mau seperti itu lagi. Kenapa? Nggak ada penghargaannya. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Jika seseorang sudah terbiasa dengan penghargaan, ketika dia tidak dapat menerima penghargaan tersebut, dia akan menurunkan kualitasnya. Percuma, mesti ada kata seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik itu tidak ada. Bagaimana pengaruh penghargaan terhadap jangka panjang dan jangka pendeknya? Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam jangka waktu pendek efektif, jangka panjangnya tidak efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung dari penghargaan yang diberikan tersebut, sehingga kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan yang baik yang kita lakukan tersebut itu berdampak. Yang kedua, penghargaan terasa tidak efektif jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati.
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras ini lagi. Yang kedua, jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi terus-menerus harus kita berikan stimulus berupa penghargaan kalau kita menginginkan dia untuk berubah. Karena ketika kita stop memberikan penghargaan, dia pun akan stop sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, penghargaan akan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang tersebut jika diberikan penghargaan. Jelas, kalau orang itu saja diberikan penghargaan, yang lain mesti ada rasa iri dan sebagainya. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya yang termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Contoh nilai. Jika setiap harinya dia nilainya bagus 100, di kemudian hari dia mendapat nilai yang lebih di bawah 100, kemungkinan dia nanti kalau mengoreksi dan sebagainya dia akan mengganti. Supaya apa? Dia merasa saya loh pinter, nilainya 100 terus. Dia termotivasi untuk bisa mendapatkan nilai 100 dengan cara apapun. Contoh yang lain, jika anaknya nilainya 100 akan dipuji oleh ibunya atau orang tuanya. Nah, jika dia dapat nilai jelek, dia akan dimarahi. Anak yang sudah terbiasa dengan pujian tersebut, di lain waktu dia mendapatkan nilai yang jelek, maka dia akan berusaha bagaimana cara dia mengganti nilai tersebut supaya menjadi nilai yang lebih baik. Mungkin dengan cara yang tidak baik, ya, menghapus jawabannya, mengganti dan sebagainya. Nah, dari penghargaan tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu apa? Perbuatan tidak jujur. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, yang keempat, penghargaan akan mengurangi ketepatan. Bagaimana penghargaan diberikan pada saat seseorang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan mendorong seseorang bersikap terburu-buru dan tergesa-gesa. Pokoknya ngacung. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penghargaan akan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan akan mematikan kreativitas, di mana murid-murid yang diminta berpikir mengenai suatu hadiah atau penghargaan akan berhasil menulis sesuatu. Kreativitas kelompok tersebut akan menjadi berkurang jika tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Penghargaan ini akan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sebuah ranking, mereka akan mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Oh ya, biasanya saya ranking 1, kenapa kok sekarang ranking 2 ya? Nah, dia akan merasa berkecil hati karena dia merasa dihukum. Yang kedelapan, motivasi dalam dirinya akan hilang. Kesadaran akan kemampuannya atau sesungguhnya merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Sekarang kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini termasuk kebutuhan pokok nih, termasuk baju, kemudian rumah, makanan dan sebagainya. Bagaimana dia untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan kekuasaan atas kemampuan. Diakui atau tidak, kita tentunya mempunyai keinginan untuk berkuasa dalam sesuatu hal. Baik itu dalam bidang pekerjaan,
maupun dalam pembelajaran dan sebagainya. Iki loh aku iso, aku iso mepet. Nah, itu kebutuhan manusia secara umum. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan bisa memilih sesuatu. Yang kelima, kesenangan. Contoh tadi Pak Rifai biasanya sering menggunakan baju ya. Hari A menggunakan baju B, hari C menggunakan baju D. Nah, itu termasuk apa? Kebutuhan apa Pak Rifai? Nah, itu adalah kebutuhan kebebasan. Menurut Pak Rifai bebas loh saya menggunakan baju apa? Boleh, itu nanti jenengan sebagai manusia kebutuhan jenengan. Tapi Pak Rifai karena kita ada aturan yang mengikat, kita pun harus mengikutinya. Nah, kebutuhan bebasnya bagaimana dialihkan dengan yang lain. Kenapa? Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol kita dalam sebuah restitusi ada dibagi menjadi 5. Bisa yang pertama penghukum bahwasanya kita itu sebagai penegak dari suatu kedisiplinan, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menghukum seseorang. Kita pemimpin suatu pembelajaran. Keinginan kita bisa menghukum anak-anak ketika anak-anak itu melanggar suatu disiplin. Tuh. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika kita berada pada pembuat merasa bersalah, kita turunkan nada kita. Kalau penghukum, biasanya penghukum Pak. Ya, kalau penghukum seseorang apa dengan tertawa? Tidak. Dengan ekspresi yang bagaimana Pak? Mungkin matanya melotot, nadanya tinggi, betul? Ya. Yang di kalimatnya mungkin dipertegas. Nah, itu kita berada di penghukum. Nah, bagaimana ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Anak dipanggil, ditanyakan, disentuh hatinya. Nah, nadanya bagaimana Pak Ribe? Apakah tetap tinggi? Tidak. Dengan apa? Cara yang lebih lembut lagi. Ya, itu. Yang ketiga, kita posisi kontrolnya sebagai teman. Guru bisa menjadi seorang teman bagi siswanya. Bagaimana caranya? Dengan cara menasihati secara intern, face to face, sebagai seorang teman. Nah, di situ ketika kita sebagai seorang teman, maka siswa akan menganggap diri kita itu guru kita sebagai temannya sendiri. Mungkin juga curhat dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan mungkin sudah tidak seperti antara guru dengan siswa, mungkin lebih akrab dengan teman-temannya. Itu diposisikan jika kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Tidak semuanya posisi teman ini baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita memposisikan sesering mungkin kita menjadi seorang teman bagi anak-anak, maka rasa sopan anak itu kepada guru akan juga menurun. Karena dia merasa kita ini gurunya ini sebagai temannya. Gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Ketika kita menjadi posisikan diri sebagai pengontrol pemantau, maka kita harus juga memantau kegiatan anak-anak, tidak menghukum dan sebagainya. Kalau anak-anak sekiranya tidak melaksanakan sesuatu, kita bisa menegurnya secara baik-baik dan menentunya. Nah, posisi terakhir adalah posisi manajer, di mana kita memposisikan diri ini memanage. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak-anak diminta untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tidak menjadi suatu paksaan. Karena ini hanya berupa tawaran.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada keterampilan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ini setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki diri dari sebuah kesalahan tersebut? Jadi tidak dipaksa lalu berubah, tidak, tapi dari motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini setiap manusia pasti memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Begitu juga kali-kali, ya enggak kali-kali. Nah, tapi bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Dengan cara apa dan sebagainya? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap manusia kan pernah melakukan kesalahan, Pak, dan setiap kesalahan itu pun pasti ada alasannya. Nah, ditanyakan alasannya kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nanti dia tanya penjawabnya. Kemudian apa yang ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri ini pada menanyakan keyakinan. Nah, sudah selesai. Nah, oke, Bapak Ibu, dari pemaparan materi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang ada pertanyaan, monggo. Mungkin ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, sekarang saya yang bertanya, ya. Tadi saya sudah menjelaskan ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang jika saya memberikan pernyataan, nanti silakan dipilih itu hukuman ataukah konsekuensi. Ya. Anak datang terlambat ke sekolah dan memakai sepatu warna putih. Kemudian anak tersebut diminta untuk diambil sepatunya, kemudian diletakkan di dalam kantor. Dalam sehari dia tidak menggunakan sepatu. Itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Monggo gimana? Termasuk apa? Hukuman karena tidak terencana. Tidak terencana. Untuk yang lainnya, silakan. Dua-duanya. Pilih salah satu, Ibu. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya tidak boleh. Nggak boleh salah satu. Karena dia dihukum karena dia ambil sepatunya. Konsekuensinya, dia seharian kok pakai sepatu. Apa? Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman berarti. Iya betul. Kenapa kok hukuman? Betul tadi Bu Hima, karena tidak terencana. Yang kedua, tidak ada dampaknya. Kalau dia nggak dapat sepatu, nggak pakai sepatu, apakah dia akan besoknya akan datang lebih baik pagi lagi? Tidak, nggak ada konsekuensi. Datang pagi dengan pakai sepatu, tidak pakai sepatu. Nah, itu contoh hukuman. Sekarang kasus yang kedua. Seseorang tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh menulis 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dia nggak mengerjakan PR, kemudian disuruh menulis 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Moji? Betul, hukuman. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan menulis 100 kali dengan dia PR-nya tadi. Tidak nyambung. Pak Faizan, nah, seseorang tidak sengaja meletakkan sebuah air minum di atas meja. Kemudian temannya berlari dan menjatuhkannya. Kemudian ibu guru memberikan instruksi bahwa dia harusnya menjatuhkan tadi, dia harus ambil pel kemudian membersihkan lantai yang tadi basah. Pari-pari yang dilakukan bu guru tadi itu adalah memberikan ke anak hukuman atau konsekuensi pari-pari. Kenapa? Iya betul, konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena air minumnya tadi jatuh, tumpah, dan lantainya menjadi kotor basah. Nah konsekuensinya karena dia basah kan, lantainya basah, maka yang menumpahkan tadi mengambil lap dan membersihkannya. Itu adalah bentuk konsekuensi. Contoh lain, ada hafalan perkalian, si A nggak hafal, kemudian disuruh menghafalkan di depan, menghafal perkalian di depan kelas. Apakah itu termasuk hukuman? Tidak, tapi itu adalah bentuk dari konsekuensi. Ada hubungannya, dia tetap menghafalkan, tapi di luar. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu mengganti yang namanya hukuman dengan sebuah konsekuensinya. Jadi anak nggak merasa takut atau dihukum dan sebagainya, tidak. Gitu. Oke, Bapak Ibu sebagai contoh bentuk bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di sekolah atau di kelas saya. Ini ada 2 kasus nih Bapak Ibu. Nah, silakan kita Jumpa lagi bersama saya Anka, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 134 tentang budaya positif. Pada demonstrasi konseptual kali ini saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi guna mengatasi permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dengan melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Adapun tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi meliputi 1. Validasi tindakan yang salah, 2. Menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kasus 1. Hari ini Azza terlambat 30 menit datang ke sekolah. Ia berlari menuju kelas dengan tergesa-gesa dan langsung masuk kelas. Berikut skenario pelaksanaan segitiga restitusi guna mengatasi masalah Azza.
Kasus yang kedua, Nah ini kasus yang kedua nih Bapak Ibu. Faiz yang mendorong Faiz hingga terjatuh. Berikut skenario kegiatan segitiga restitusi guna mengatasi permasalahan yang dialami oleh Kera.
baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan dengan dua kasus yang berbeda, di mana kita dituntut di sini sebagai seorang manajer untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru, di mana harga diri anak-anak tetap terjaga dan anak-anak bisa memilih perbaikan diri mana yang bisa dia lakukan. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya di tahun pelajaran baru nanti kita bisa menjadi lebih guru yang lebih baik lagi, pribadi yang baru, di mana kita bisa menerima semua perbedaan siswa kita dan kita bisa menyajikan sebuah pembelajaran yang baik untuk anak, yang menyenangkan untuk anak dan tentunya yang ramah untuk anak, dan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kelas dengan cara yang baik, dengan memposisikan kita sebagai seorang teman, pemantau dan seorang manajer. Ingat tadi pemantau, teman itu nadanya tidak ada yang tinggi tapi rendah atau menyesuaikan dengan anak-anak. Mulai hari ini kita bisa berubah ya, menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran, ya. Itu saja mungkin yang materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menjadi teman untuk anak-anak semuanya. Saya akhiri, terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi